Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Arsya Livia Nafsya Syaril dari kelas 8D, nomor absen 4. Dan saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aurel Gustian Sugianto dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Dewi Stefania, kelas 8D, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Evita Pramadani, absen 9 dari kelas 8D, dari kelompok 1. Nama saya Farhan, nomor absen 11 dari kelas 8D dan saya dari kelompok 1. Hai teman-teman, nama saya Fitra Mulia, kelas 8D, absen 14 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Galemukan Maharino, kelas 8D, absen 15. Nama saya Kayla Syifa Nazira Diada Ais dari kelas 8D nomor absen 19 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nadira Fatindesia Kusuma, kelas 8D, nomor absen 24 dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan silsilah dan peta dakwah Nabi Musa. Garis keturunannya dimulai dari Adam alaihissalam, kemudian Sid, kemudian Anusi, kemudian Kinan, kemudian Milail, kemudian Yarid, kemudian Idris alaihissalam, kemudian Matisalil, kemudian Lama, kemudian Nuh, kemudian Sam, kemudian Arfasad, kemudian Syalil, kemudian Abir, kemudian Nahur, kemudian Taro, kemudian Ibrahim alaihissalam, kemudian Isa alaihissalam, kemudian Yakub alaihissalam, kemudian Lawi, kemudian Asar, kemudian Khohat, kemudian Imran, kemudian Nabi Musa. Selain tentu saja tauhid adalah meluruskan kezaliman dan kesenangan penguasa yaitu Fir'aun, maka musuh yang dihadapinya paling berat adalah Raja Fir'aun yang lalim. Di sini saya akan menceritakan kezaliman Raja Firaun terhadap Bani Israel. Firaun memerintahkan dengan tangan besi. Ia diktator, bengis yang tidak keperimanusiaan, mabuk dan rakus kepada kekuasaan, sehingga berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau bertuhan kepadanya, maka dia akan dibunuh. Barang siapa yang mempunyai anak laki-laki, anak itu harus dibunuh. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan asal bayi laki-laki yang akan menjadi musuh mengacukan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sehingga Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan memberikan hidup anak perempuan mereka. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Kasad ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yokabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yokabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Fir'aun. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Lalu istri Fir'aun mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yakubat, yang adalah ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana dia bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam dan menikah dengan salah satu putrinya. Setelah 10 tahun di Mesir, Musa dan istrinya
meminta izin kepada Nabi Syu'aib alaihissalam untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang engkau bertujukan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Demikian tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32. Musa juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya. Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun, saudaranya, menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Musa dan Harun mulai memberi peringatan pada Fir'aun beserta pengikutnya. Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun. Namun tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa AS. Namun Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Musa. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Fir'aun sesuai surat Al-A'raf 123-124. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Dan Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang yang beriman. Allah lalu memerintahkannya Musa untuk membuka tongkat ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi dua. Nabi Musa rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah laut, Allah pun mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya pun tenggelam di dasar laut. Firman Allah surat Al-Qasas ayat 40. Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang-orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tidak diterima Allah. Nabi Musa diadopsi oleh Asia, istri Fir'aun. Suatu hari, Allah memerintah Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji akan mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Fir'aun.
Kembalinya Nabi Musa ke pangkuan sang ibu, memungut Musa Siti Asia kebingungan tentang siapa yang akan menyusuinya. Dipanggil para wanita di negeri itu yang siap menyusuinya, namun tak satu pun yang dimaui oleh bayi Musa. Hingga akhirnya datanglah ibunda Musa, Yukabat, dan Musa pun mau menyusuinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, saya Kayla Syifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.